Memujikan pelengkap hidup jemaat 244 bait 1 dan 2, sejenak aku menoleh. Ini saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar kita dalam memberikan persembahan dari Maliaki 3 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian firman. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tiga langit dan memurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghabis bagimu belalang belahak, supaya jangan habisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Mari kita akan memberikan persembahan pada Tuhan dengan kita ini pujian Tuhan betapa baik. Betapa
jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama umat di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang berkuasa, Kabeh langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang dikasih secara berkat Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, bagi orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan ditutup dengan doa Bapa kami. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan mengetahui isi hati kami yang paling dalam. Dan malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa sepanjang tahun ini Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Engkau Immanuel. Tuhan ada dalam lembah terdalam kehidupan kami. Ketika kami gagal, ketika kami kehilangan, ketika kami merugi, ketika segala rencana kehidupan kami bertentangan dengan apa yang terjadi yang kami hadapi, ketika kami berada dalam persimpangan-persimpangan jalan antara terus mengikuti nilai Kristus atau kami harus berkompromi, kami percaya Engkau ada di sana dan di puncak-puncak tertinggi kehidupan kami. Ketika kami berhasil dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam membangun rumah tangga kecil, dalam mengukuhkan keluarga besar, dalam rekonsiliasi yang kami upayakan, kami percaya Tuhan, Engkau juga ada di sana. Karena Engkau terang dunia, maka Engkau ada dalam lembah terdalam kehidupan kami, dan Engkau ada dalam puncak tertinggi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang telah kami sampaikan dari isi hati kami yang terdalam pada malam hari ini, kami percaya Engkau mendengarkan. Untuk setiap kami yang menyesal atas segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, kami mohon belas kasih, pengampunan Tuhan. Dan kami percaya kalau nafas kehidupan itu masih melekat pada kami sampai malam hari ini, kami dapat melihat itu sebagai kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk terus memperbaharui kehidupan kami, mendekat kepada cahaya
cahaya Kristus. Dan untuk kami yang bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang kami terima sepanjang tahun 2024 ini Tuhan, kami mohon itu juga boleh menjadi peneguh bagi kami tentang kebaikan Tuhan yang menanti kami di tahun 2025. Terus ajarkan kami Tuhan, supaya kami tidak hanya menerima apa yang baik saja, tetapi untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, mampukan kami untuk menerima dengan terus percaya dan menggenggam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pemberian yang Tuhan berikan pada kami dalam hidup kami sepanjang tahun ini. Terkhususnya dalam kehidupan persekutuan kami, sudah terjadi prosesi penapisan pendeta. Dan sejak Oktober kemarin, jemaat telah memiliki pendeta jemaat, dan seorang hamba Tuhan telah berkomitmen untuk menjadi hamba Tuhan dalam jemaat Tuhan di PSBS Tanjung Karang. Kami percaya ini juga pemberian Tuhan. Dan proses perjalanan ke depan, ya Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kasih. Kami juga pada malam hari ini Tuhan, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang mungkin menuntut tahun ini dalam duka dan air mata. Oleh karena bencana, oleh karena kecelakaan transportasi, bencana alam, oleh karena peperangan, atau kalau oleh karena ditinggal, pergi, atau karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Mereka yang menutup tahun ini dengan ketakutan dan keraguan, dengan air mata dan trauma, luka batin yang dalam. Tuhan, kami mohon belas kasih Tuhan. Di dalam relung-relung kepedihan mereka, di dalam ruang-ruang gelap keputusasaan mereka, kami mohon cahaya Kristus juga hadir atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Kristus yang adalah terang dunia juga berdaulat atas bangsa kami Indonesia. Di dalam segala bidang yang ada, ekonomi, politik, maupun pertahanan. Engkau sendiri yang boleh menolong dan memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami gerejamu di PSBS Tanjung Karang, mulai dari Pahoman sampai Terang, kami juga menyerahkan kehidupan persekutuan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami memohon biar terang Kristus juga boleh menyinari kami. Baik kami sebagai jemaat, kami sebagai jemaat yang memberi diri dalam komisi, ataupun kami sebagai jemaat yang memberi diri sebagai majelis dan majelis ya Tuhan, maupun kami sebagai poster, kami sebagai tenaga kesekretariatan. Kami tahu bahwa kami berjuang di dalam berintegritas dalam pelayanan kami, dan kami mohon biarlah segala sesuatu yang telah kami kerjakan, yang telah kami lakukan dalam pelayanan kami, biar itu boleh menjadi persembahan yang kudus, yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan terus meluruskan motivasi kami dalam melayani, yaitu melayani untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ego, keinginan kami, aktualisasi diri Tuhan patahkan, biar itu menjadi kegelapan-kegelapan yang patah oleh terang Tuhan yang akan hadir menguasai hati kami yang tulus dan murni melayani Tuhan sebagai persembahan yang kami berikan kepada Tuhan, yang kami mohon dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemilik kehidupan kami, kepala gereja ini, kami membawa doa syafaat dengan doa sempurna yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami hari ini makan kami syukur, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ordo pengutusan, ada satu hal yang saya lupa sampaikan tadi. Ini masih berkaitan dengan firman Tuhan yang kita baca. Kalau kita melihat tadi itu ada perdebatan juga bahwa mereka percaya Yesus anak Allah dan bukan, dan seterusnya. Nah, itu dalam spiritualitas itu namanya disebut sebagai kebodohan spiritual. Jadi kebodohan spiritual itu melumpuhkan orang untuk melihat yang benar secara spiritual. Jadi kebodohan spiritual itu
membuat orang pakai kacamata kedagingan untuk melihat yang rohani, dan itu nggak mungkin. Melihat yang rohani harus menggunakan kacamata rohani. Karena untuk korban kecelakaan di Jeju misalnya 179 korban, kalau hanya pakai kacamata manusia itu cukup. Tapi hanya kacamata spiritual yang mampu melihat, yang mampu memberikan cahaya untuk orang mampu melihat hal baik bahkan dalam keadaan buruk sekalipun. Dan salah satu cara untuk menumbuhkan spiritualitas kita adalah dengan membaca firman Tuhan. Nah, karena itu salah satu komisi yang ada dari 16 komisi ini, yaitu komisi PI dan komisi apa namanya? Pemuridan. Komisi PI dan pemuridan. Per 1 Januari, karena memang kan program kerja kita ini masih sementara dibentuk untuk dirapatkan begitu. Tapi sayang kalau rencana komisi ini terlewatkan Bapak Ibu. Karena itu rencana komisi itu adalah saya dan Bapak Ibu, saya sendiri juga, dan Bapak kita anggota majelis dan Bapak Ibu, mulai 1 Januari itu kita diharapkan kita akan membaca Alkitab setiap hari. Begitu. Yang sebenarnya bacaan kita itu atau porsi bacaan kita itu sebenarnya sudah dirapikan sama komisi PI. Tapi karena memang kita saat ini komisi dan majelis kita sedang berada dalam proses menyusun program dan anggaran begitu, sehingga itu sudah diluncurkan. Namun menurut saya alangkah baiknya besok mulai kita bangun pagi kita mulai aja. Kalau yang diusulkan oleh komisi PI dalam buku itu satu hari berapa poin? Satu hari satu pasal. Satu hari satu pasal. Tapi mungkin seperti Bu Panca begitu sekarang sudah di tengah ya Bu. Bagaimana Mbak Ella untuk jemaat yang sudah di tengah-tengah? Karena saya tahu sering sharing hasil bacaan sama misalnya di Adat Panca itu sudah ada di tengah-tengah bacaan sekarang ya. Nah mungkin Bapak Ibu yang lain ada di posisi yang sama. Kalau untuk Bapak Ibu yang sekarang sudah di tengah-tengah Alkitab Perjanjian Lama, apakah akan meneruskan yang itu? Teruskan aja atau mulai dari awal bersama-sama kita? Ada beberapa yang sudah di tengah Pak Ella. Oh itu kita kembalikan Bu ya. Bapak Ibu yang saat ini ternyata sudah mulai ingin membaca habis Alkitab begitu. Kalau sudah sampai di tengah, ada kita diberikan pilihan gitu, apakah memulai dari awal ataukah lanjut saja terus. Tapi sebenarnya ke depannya itu akan ada grup ya. Nah grup itu nggak boleh ada ucapan-ucapan kata mutiara, apalagi ada berita-berita, apalagi hoax, nggak boleh. Nanti dalam grup itu kita hanya akan membagi apa yang kita dapat gitu. Macam kalau saya membaca Alkitab sehari-hari kayak gini, ada sesuatu yang kok ini luar biasa ya, perasaan saya sudah berkali-kali baca kok unik ya, terus saya tulis kayak gini. Nah itu ini kalau hasil saya membaca secara pribadi itu saya tulis seperti ini. Jadi agak foto Alkitabnya gitu ya. Nah nanti misalnya saya dapatkan ini dari bacaan Kejadian 18, saya dapatkan di ayat yang ke-14, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ada sesuatu yang saya dapatkan dari kata itu. Nah ayat ini akan kita share dalam grup itu. Jadi bukan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ada 179 yang meninggal, kayak gitu. Gak boleh ada yang begitu sama sekali. Hanya boleh isiannya itu. Dari pasal 17 saya dapat satu ayat yang berbicara sejak di Kejadian saya tahu Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil. Nah tulis itu dan kita bagikan itu di grup. Terima kasih. Mari kita bersemangat menghadapi tahun 2025 yang penuh dengan kejutan, gitu. Kejutan luar biasa dari Tuhan. Gitu. Mari jemaat Tuhan kami undang bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 3. Kita harus membawa berita. Haleluya,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, teruslah bermawas diri dan berbenah. Hiduplah baru dalam terang kasih-Nya, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Pergilah dalam sukacita, ingatlah sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan senantiasa melakukan panggilan. Setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang Maha Rahim merengkuh saudara ke dalam cinta kasih dan pemeliharaannya. Allah yang Maha Kuat menyertai saudara dengan kekuatan dan damai sejahtera. Dan Roh Kudus senantiasa membimbing saudara untuk senantiasa hidup di jalan cinta kasih-Nya dan kebenarannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pelengkap hitung jemaat 241 bait 1, 2, dan 3. Tak ku tahu kan hari esok. Silahkan berdiri Bapak Ibu Saudara.